Halo Sobat Polar, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan kembali merangkum film yang saya yakin menjadi film favorit Anda. Film yang mengisahkan pemburuan manusia untuk dijadikan ritual korban persembahan kepada Dewa Matahari. Dan inilah jalan ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok suku pedalaman yang tengah berburu seekor tapir di hutan. Tokoh utama film ini bernama Pau yang dijuluki si Cakar Careh yang tampak asyik sedang memotong tapir, hewan buruan yang berhasil mereka tangkap. Adegan lucu terjadi ketika dengan wajah serius si Careh menyuruh temannya untuk memakan gagaduhan atau alat kelamin tapir yang berhasil ditangkap mereka. Karena diketahui temannya yang bernama si Able bermasalah dengan kejantanannya dan belum mempunyai anak. Mengetahui dirinya di prank oleh si Careh, dengan jengkel si Able menyerang, tapi dipisahkan oleh ayah si Careh yang kebetulan saat itu ikut berburu. Ketika suasana sudah sedikit tenang, si Careh yang punya insting tajam tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang dari suku lain dari balik pohon. Saking kagetnya, si Careh berkata dalam hati, "Eta banget atau lepet." Ketika melihat wajah orang yang datang tiba-tiba itu, ternyata suku itu bermaksud membarter ikan tangkapannya dengan daging tapir, sembari memberitahu bahwa telah terjadi penangkapan dan penculikan oleh suku lain, di mana penculikan warga itu dimaksudkan untuk dijadikan korban persembahan kepada Dewa Matahari yang disembah oleh para suku Maya. Mereka melakukan perjalanan untuk menghindari dari penculikan pasukan Maya tersebut. Sejenak si Careh berpikir dan berfirasat, sesuatu yang buruk cepat atau lambat akan terjadi. Si Careh ingin mencari tahu lebih banyak kabar itu, tapi dicegah ayahnya dan mengajak si Careh untuk segera pulang ke pemukiman suku mereka karena hari sudah menjelang maghrib. Pamali cenah barudak. Tibalah Careh di kampung kediamannya. Tampak mereka disambut dengan gembira. Careh mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Dia mempunyai seorang anak yang berusia sekitar 3 tahunan bernama Kura-Kura. Pada suatu pagi, di saat sebagian besar penduduk masih terlelap tidur, si Pau dengan insting caranya, dia terbangun dan merasakan sesuatu yang tak beres akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian, dengan tiba-tiba muncullah segerombolan pasukan suku pemburu manusia datang ke pemukiman. Tentu saja sebagian besar penduduk yang tak menyangka akan ada penyerangan hanya berusaha lari dan melawan ala kadarnya. Untungnya, si Pau berhasil menyelamatkan istri dan putranya dengan menyembunyikan mereka di sebuah lubang besar di bawah tanah. Si Pau segera bergerak menjauh lubang itu. Ketika ada salah satu suku pemburu mencurigai gerak-geriknya, si Pau melakukan sedikit perlawanan yang membuat jengkel salah satu pemburu, sebut saja si Kobel. Karena di saat ingin menghajar si Pau, dia dicegah oleh ketua dari kawanan itu yang bernama si Kikanta. Hal tersebut membuat si Kobel marah tak karuan dan totojer karena tak bisa melampiaskan emosinya pada si Pau. Sayangnya, saat si Pau melihat ke arah bapaknya,
si Kobel menyadari ada sesuatu hubungan yang dekat di antara si Pau dengan orang yang dilihatnya. Dengan legek, si Kobel menghampiri bapaknya si Pau dan mewafatkannya. Dengan hati yang puas, si Kobel tersenyum karena bisa melampiaskan rasa kesal pada si Pau. Penyerangan ini membuat sebagian besar anggota suku terbunuh, dan ada beberapa orang termasuk si Care ditawan dan dibawa untuk acara persembahan kepada Dewa Matahari. Ki Kanta dan gerombolannya pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat ada anak-anak yang tak dibunuh oleh suku pemburu. Dengan berlinang air mata, mereka mengiringi kepergian para orang tuanya yang mungkin tidak akan kembali lagi. Sikap kenantok tegas. Di tengah perjalanan, ada salah satu kawan si Pau yang terluka parah ketika tiba di sebuah jurang. Dengan teganya si Kobel memutus tali pengikat tubuh yang membuat kawan si Pau terjun bebas masuk jurang. Hal tersebut diketahui Ki Kanta dan itu membuatnya tidak senang dengan perilaku si Kobel. Bashuchu dia mat. Letio lak bisak tu lak lom. Beora yang Dengan serius, Ki Kanta mengajak duel si Kobel. Seketika nyali si Kobel menjadi ciut dan hanya cungas-cingas saat Ki Kanta menegurnya. Barang siapa ada yang mengganggu tawanan, maka dia akan tanggung akibatnya. Begitu kata Ki Kanta yang membuat jantung si Kobel empot-empotan. Tah dengekeun Kobel sia teh. Ketika para tawanan tiba di kota Mayan, mereka menjumpai hutan-hutan yang hancur serta mengalami gagal panen jagung. Tampak pula desa-desa yang hancur karena adanya wabah penyakit yang masih belum diketahui. Tampak ada seorang gadis kecil yang masih hidup tapi sepertinya sudah terinfeksi penyakit dan membuat orang-orang tidak mau mendekati gadis itu. Dengan tatapan yang aneh dan bikin merinding, dia melihat ke arah si Pau. Gadis itu meramal kematian Ki Kanta dan kehancuran dunia maya. Singkat cerita, tibalah mereka di kota maya yang terlihat maju peradabannya pada masa itu. Beraneka jenis perilaku, bentuk, dan pungkelekan manusia ada di sana. Hingga tiba di suatu tempat, para wanita yang ditawan dibawa ke atas panggung, kemudian seperti barang dagangan. Mereka dijual dengan cara dilelang dan ditawarkan kepada masyarakat yang sangat antusias berada di sana. Dan untuk si Pau dan kawan-kawan, dia disambut dengan lumuri seluruh wajah dan badannya dengan cat berwarna biru, mungkin sebagai tanda korban persembahan. Dengan wajah cemas dan tubuh bergetar, para tawanan pun memasuki area persembahan. Ada bangunan tinggi bertangga banyak di sana. Dan begitu banyak orang berkumpul yang ternyata acara ritual sedang dimulai. Adegan mengerikan diperlihatkan saat beberapa kali ada potongan kepala jatuh menggelining dari atas bangunan disusul tubuh mayat yang jatuh. ODGJ sekali guys, kirain kepala apa? Kepala orang toh ya?
Kikanta membawa tawanan ke area ritual persembahan. Dia disambut oleh para panitia kurban dan terjadi serah terima calon korban. Di antara mereka ada raja beserta keluarganya hadir di sana menyaksikan acara penjagalan manusia yang dilakukan oleh para algojo. Tiba giliran si Pau dan kawan-kawan untuk menjadi korban persembahan selanjutnya. Dengan wajah pucat pasi dan ketakutan, mereka melihat dengan babatoknya sendiri bagaimana acara persembahan itu dilakukan. Satu kawan si Pau menjadi giliran pertama untuk dijadikan korban. Walau jiwanya meronta, kosah-koseh, tapi apa daya, dia hanya bisa pasrah ketika nyawanya bermigrasi ke alam lain. Tiba giliran si Pau, sama seperti yang lainnya, dia hanya pasrah saat badannya direbahkan di tempat penjagalan. Si Pau yang lemas dengan sedihnya sesaat membayangkan istrinya yang mungkin sebentar lagi menjadi janda dan si kura-kura yang tak berbapak. Tagihan kredit panci, katel yang belum dibayar, kebun kacang yang belum selesai digarap akan segera ia tinggalkan mati. Sesaat si Pau mau dieksekusi, tiba-tiba langit pelan-pelan menjadi gelap. Ternyata telah terjadi gerhana matahari siang itu. Tampak abah-abah dukun seperti kesurupan sesuatu. Mungkin kesurupan silaru, bergumam seperti membaca mantra. Ketua panitia kurban kemudian mengumumkan kepada orang-orang yang hadir di sana bahwa dengan terjadinya gerhana matahari itu adalah simbol Dewa Matahari telah puas dengan persembahan korban manusia yang telah diberikan. Lalu dia memberi isyarat ke Kikanta untuk menghabisi para tawanan yang tersisa di tempat lain. Pau dan yang lainnya pun dibawa ke salah satu tanah lapang dekat kebun jagung yang menjadi batas daerah antara kota dan hutan. Pau dan kawan-kawannya terlihat bingung dan cemas dengan nasib mereka selanjutnya. Di luar dugaan, Kikanta dan komplotannya melepaskan ikatan para tawanan. Sebenarnya, tawanan bisa mudah dihabisi, tapi ternyata Kikanta mempunyai rencana lain. Biar seru dan agak greget, dia menyuruh Pau CS untuk pergi dari tempat itu, asalkan bisa selamat lolos dari gempuran senjata Kikanta dan komplotannya. Kikanta pun menyuruh anaknya untuk mengambil posisi di ujung lapangan untuk menghabisi tawanan. Bila mana ada yang lolos bisa dihabisi secara manual oleh anaknya. Tidak ada pilihan lain daripada diam tapi mati. Maka dengan berlari bergiliran berduaan, mereka lari sekencang-kencangnya sambil berusaha menghindar dari serangan senjata yang digunakan para suku pemburu tersebut. Walaupun berusaha keras menghindar, beberapa teman si Pau harus binasa dan terluka terkena senjata para pemburu, termasuk si Able yang roboh jatuh akibat terluka parah. Tiba giliran si Pau beraksi, dia dengan temannya berlari secara zigzag. Hal itu membuat mereka lolos dari lemparan beberapa senjata para suku pemburu.
Tapi akhirnya suku pemburu mempunyai cara menghentikan mereka. Si Pau yang terluka mencoba bangkit. Dari arah lain, anak Ki Kanta menghampiri berniat untuk menghabisi si Pau yang disangkanya sedang sekarat. Di luar dugaan, ternyata si Ableh belum mati. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia memegang kaki anak Ki Kanta. Tentu saja dia kaget dan berusaha melepaskan kakinya dari si Ableh. Keadaan itu membuat anak Ki Kanta tidak fokus. Harus meregang nyawa saat dia ditusuk oleh si Pau. Dari arah jauh, Ki Kanta melihat semua yang terjadi. Dia yang awalnya terlihat gembira, mendadak jadi panik dan cemas saat melihat tubuh anaknya gontai lalu ambruk ke tanah. Ki Kanta pun segera berlari untuk mengetahui apa yang terjadi pada anaknya. Sementara itu, si Pau dengan sedikit terluka segera berlari ke arah hutan. Betapa sedihnya Ki Kanta mengetahui anak satu-satunya mati di tangan si Pau. Dengan cepat dia diikuti komplotannya segera mengejar ke arah si Pau pergi. Dan kita akan disuguhi adegan seru saat si Pau dengan insting dan keahliannya berusaha lolos dari kejaran Ki Kanta dan berusaha kembali menyelamatkan istri dan anaknya yang berada di dalam gua. Si Pau dengan keadaan terluka di perut menghabisi satu persatu suku pemburu. Dia menggunakan instingnya untuk menjalankan strateginya. Ada yang mati mengenaskan di mangsa hewan jaguar besar. Si Pau juga melemparkan sarang lebah ke arah para pemburu yang mengakibatkan mereka kalang kabut digigit lebah-lebah yang terkenal mematikan itu. Ada juga yang mati karena panah bangkong atau kodok beracun yang ditembakkan oleh si Pau. Tiba di sebuah pinggir air terjun yang tinggi, si Pau meloncat dan berhasil selamat. Sementara di atas, kelompok Ki Kanta tampak tiba di pinggir air terjun dan melihat si Pau yang berenang ke tepi sungai. Dengan penuh percaya diri, si Pau sesumbar dan berteriak menantang Ki Kanta untuk turun. Ieu tanah aing, ieu walungan aing, kabeh kebon boga uyut aing, cengkeh, kapok, takoka, leunca, kabeh anu dulur aing, turun ka dieu ari maneh wani mah. Ternyata Ki Kanta menjawab tantangan si Pau dengan meloncat terjun bebas ke bawah, diikuti dengan yang lainnya. Tapi ada seorang pemburu yang terjun, kepalanya membentur batu di dasar sungai yang membuat nyawanya tamat. Sementara yang lainnya selamat. Si Pau ternyata kaget juga melihat keberanian Ki Kanta dan komplotannya. Dia pun segera lari lagi menghindari Ki Kanta CS. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut kembali. Tiba di adegan di mana si Pau harus berhadapan dengan si Kobel. Dan inilah pertarungan yang pasti sudah kalian tunggu-tunggu, guys. Dan akhirnya, dengan bantuan sutradara, si Pau berhasil membuat si Kobel, si Bayawak, nyungsep tersungkur dan akhirnya modiar. Tak lama Ki Kanta muncul dan tampak geram karena betapa sulitnya dia dan komplotannya menangkap si Pau.
Begitu melihat si Pau, dengan tidak pikir panjang, dia langsung berlari menyerang ke arah si Pau yang tampak siaga menyambut kedatangan Ki Kanta. Beberapa langkah Ki Kanta berlari, dia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres. Dan betul saja, Ki Kanta menginjak jebakan maut dalam hitungan detik. Tanpa sempat menghindar, tubuhnya dengan mulus terpanggang jebakan si Pau, dan dia pun is dead alias jadi almarhum. Padahal kita semua pasti menunggu perkelahian yang lebih seru lagi ya guys. Tapi ya segini juga udah uyuhan. Tersisa 2 orang suku pemburu yang terus mengejar si Pau yang berlari dengan sisa-sisa tenaganya hingga ia sampai di suatu pesisir pantai. Karena kelelahan dengan napas ngos-ngosan, si Pau berhenti berlari dan pasrah saja menerima apa yang dilakukan oleh suku pemburu kepada dirinya. Namun tiba-tiba pandangan 2 suku pemburu tersebut teralihkan perhatiannya saat mereka melihat ke arah laut. Tampak rombongan orang-orang yang ternyata itu adalah orang-orang bule Eropa yang datang ke benua Amerika dan menjadi awal terjadinya penjajahan di benua tersebut. Menyadari kedua suku pemburu itu sedang lengah, si Pau segera pergi dan segera menuju tempat istri dan anaknya bersembunyi. Nyai, duh, akang datang yeuh. Pau pun bahagia mengetahui istrinya melahirkan dengan selamat. Dia pun bersama keluarga kecilnya pergi mencari tempat yang aman dan tersiar kabar tempat yang aman itu ada di sekitar sungai Cingoled yang entah letaknya di mana si Pau pun tak tahu. Dan film pun berakhir. The knuckle boots.